1. Bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut A. Kalor, B. Konduksi, C. Konveksi, D. Radiasi. Jawaban yang benar adalah A. Bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut kalor. 2. Selama suatu zat membeku, zat melepaskan kalor dan suhunya menurun. 2. Selama suatu zat membeku, zat melepaskan kalor dan suhunya tetap. 3. Selama suatu zat membeku, zat tidak melepaskan kalor dan suhunya menurun. 4. Selama suatu zat membeku, zat tidak melepaskan kalor dan suhunya tetap. Pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah B. Membeku adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi padat. Pada saat membeku, zat akan melepaskan kalor dan suhunya tetap. Hal tersebut terjadi karena kalor yang dilepaskan tidak digunakan untuk menurunkan suhu zat, melainkan untuk mengurangi energi gerak zat ketika berwujud cair agar zat dapat berubah wujud menjadi bentuk padatnya. 3. Pada peristiwa pembentukan embun di pagi hari, uap air mengalami proses A. Penerimaan kalor, B. Pelepasan kalor, C. Pemuaian, D. Pendeposisian. Jawaban yang benar adalah B. Ketika uap air berubah menjadi air pada peristiwa pembentukan embun di pagi hari, uap air mengalami pelepasan kalor, sehingga suhu dari uap air mengalami penurunan dan berubah wujud menjadi air. 4. Proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat, tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut, dan umumnya terjadi pada zat padat disebut A. Konveksi, B. Radiasi, C. Konduksi, D. Isolator. Jawaban yang benar adalah C. Konduksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat, tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Perpindahan kalor secara konduksi ini umumnya terjadi pada zat padat. 5. Kalor dapat merambat dan berpindah. Jika sejumlah kalor berpindah pada suatu zat disertai perpindahan dari partikel-partikel zat, proses ini disebut perpindahan panas secara A. Konduksi, B. Konveksi, C. Radiasi, D. Isolasi. Jawaban yang benar adalah B. Perpindahan kalor secara konveksi merupakan proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut, umumnya terjadi pada fluida. 6. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. 1. Pakaian yang lembab disetrika menjadi kering. 2. Air yang direbus. 3. Terjadinya angin darat dan angin laut. 4. Gelas kaca diisi air panas, bagian luar gelas ikut terasa panas. Dari peristiwa-peristiwa tersebut yang termasuk perpindahan kalor secara konveksi adalah A1 dan 2, B1 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 4. Jawaban yang benar adalah C. Konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Contoh peristiwa konveksi, air yang direbus, terjadinya angin darat dan angin laut. 7. Proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut, merupakan pengertian dari A. Radiasi, B. Konveksi, C. Konduksi, D. Bisa ketiga pilihan di atas, yang penting panas berpindah. Jawaban yang benar adalah C. Konduksi adalah perpindahan kalor yang terjadi tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya.
8. Asas Black menyatakan bahwa jumlah kalor yang titik-titik oleh materi yang bersuhu lebih tinggi akan sama dengan jumlah kalor yang titik-titik oleh materi yang suhunya lebih rendah. A dilepas, diterima, B diterima, diterima, C dialirkan, dialirkan, D diterima, dilepas. Jawaban yang benar adalah A. Asas Black menyatakan bahwa jumlah kalor yang dilepas oleh materi yang bersuhu lebih tinggi akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh materi yang suhunya lebih rendah. 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1 kalori 4,184 Joule, 21 Juli 4,184 kalori, 3 kalor merupakan energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. 4 kalor merupakan energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih rendah ke benda yang bersuhu lebih tinggi. Pernyataan yang benar mengenai kalor adalah A2 dan 4, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 3. Jawaban yang benar adalah B. Kalor dapat didefinisikan dengan energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Satuan SI dari kalor adalah Joule, namun biasanya juga menggunakan satuan kalori, di mana 1 kalori 4,184 Joule, sehingga 1 Juli 0,2390 kalori. 10. Andi merendam tangannya dalam sebaskom air es selama 1 menit. Kemudian, Andi memasukkan tangannya ke dalam baskom lain yang berisi air ledeng, maka A. Air ledeng akan terasa dingin karena tangan Andi dingin, B. Air ledeng akan terasa dingin karena kalor mengalir dari tangan Andi ke air ledeng, C. Air ledeng akan terasa dingin karena kalor mengalir dari air ledeng ke tangan Andi, D. Air ledeng akan terasa hangat karena kalor mengalir dari air ledeng ke tangan Andi. Jawaban yang benar adalah D. Saat Andi merendam tangannya dalam sebaskom air es, suhu tangan Andi akan turun karena kalor dari tangan Andi akan terlepas ke air es. Air ledeng memiliki suhu yang lebih tinggi dari tangan Andi, maka ketika Andi mencelupkan tangannya ke dalam sebaskom air ledeng, kalor akan mengalir dari air ledeng ke tangan Andi sehingga air ledeng akan terasa hangat.